Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bikin tutorial bagaimana cara menjawab contoh soal mengenai model logik binomial selisih dan model logik binomial nisbah. Nah, di sini sudah ada soal mengenai pemilihan moda transportasi. Nah, sekarang kita lihat. Suatu survei pemilihan moda dilakukan pada beberapa koridor dengan berbagai zona asal dan tujuan yang melayani oleh dua buah moda transportasi, bus dan kereta api. Terdapat 4 moda asal yaitu A, B, C, dan D, dan 3 zona tujuan U, V, W. Sehingga dari keempat zona asal dan tujuan ini terdapat 12 pasangan antar zona. Di sini juga bisa kita lihat ada beberapa data yang dikumpulkan dalam survei koridor tersebut. Yang pertama yaitu X1 waktu tempuh selama berada dalam kendaraan, X2 waktu menunggu itu dalam 1 menit ya, dan X3 nya biaya operasi kendaraan dalam satuan uang, dan X4 biaya terminal dalam satuan uang. Nah, di mana nilai waktu untuk X1 ini adalah 2 satuan uang per menit, dan begitu juga dengan nilai X2 ini adalah satuan uang 4 satuan uang per menit. Nah, biasanya untuk simbol variabel ini biasanya ada yang bikinkan dalam bentuk X, ada yang bikin dalam bentuk F, ada yang dalam bentuk C. Sebetulnya ini pengkodingan ini tergantung orang yang bikin soal sih. Nah, di sini saya akan membahas soal yang ada di buku Profesor Ovyartamin. Nah, di sini dia bikin simbolnya atau codingnya itu sebagai X. X1 sampai X4. Nilai waktu X1-nya 2 dalam satuan uang, dan nilai X2-nya 4 satuan uang per menit. Nah, di sini ada catatan. Nilai waktu menunggu diasumsikan 2 kali nilai waktu selama berada di kendaraan. Nah, di sini bisa disimpulkan hal ini cukup masuk akal karena memang manusia pada umumnya tidak suka yang namanya menunggu. Nah, ini adalah data operasi moda di jalan raya dan jalan baja. Jadi di sini data dihimpun berdasarkan survei di 4 koridor untuk zona asal dan 3 zona tujuan. Nah, di sini kita bisa lihat ini kota asalnya atau zona asal ada A, B, C, D. Karena dia ada 3 kota tujuan atau zona tujuan, jadi terdapat 12 pasangan antar zona. Oke. Nah, untuk jalan raya atau menggunakan moda bus ya, dan di sini jalan baja menggunakan moda kereta api. Nah, di sini datanya sudah ada. Nah, dan ini untuk yang kereta api. Nah, di sini juga ada moda persentase untuk moda jalan raya. Artinya di sini diasumsikan sebelumnya hanya ada moda jalan raya dan diperkenalkan dengan moda jalan baja atau kereta api. Nah, di sini pengguna persentase moda jalan raya itu kurang lebih sekitar 82% atau 0,82. Nah, untuk ini ada yang bikinkan dalam bentuk persen, ada yang dalam bentuk langsung ke desimal. Nah, di sini saya membikinkan contoh dalam bentuk persen. Ini persis sama dengan yang ada di buku Tamin. Nah, yang setelah ini apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan melakukan analisis logik binomial selisih untuk yang pertama. Oke, kita akan melakukan mencari nilai biaya untuk di jalan raya dan biaya untuk di jalan baja atau kereta api. Nah, nilai ini akan kita hitung terlebih dahulu. Sekarang ini akan saya hapus. Nah, dalam kondisi awal, data yang diperoleh dari data survei itu adalah bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk pemilihan moda dengan logik binomial selisih. Nah, sekarang kita akan mencari nilai C untuk jalan raya atau biaya di jalan raya dengan rumus yang kita masukkan itu adalah nilai ini. Nah, di mana biaya untuk jalan raya itu 2 dikali X1. Nah, di sini kan kita sudah ada variabel yang sudah kita susun tadi.
Pertama, X1 itu adalah waktu tempuh ya, waktu tempuh dalam satuan menit, sedangkan angka 2-nya ini adalah dalam satuan uang. Begitu juga dengan 4 dikali X2, yang X2-nya itu adalah waktu menunggu, dikali dengan waktu menunggu dalam satuan uang. Di sini nilai waktu menunggu itu adalah 4. Nah, kita pakai rumus ini, kita masukkan di sini. Sama dengan buka kurung 2 kali, habis itu kita masukkan 2 dikali nilai X1 tutup kurung ditambah buka kurung, habis itu kita masukkan lagi 4 dikali X2 tutup kurung ditambah, nah ditambah dengan nilai X3 dan X4. Kita tinggal masuk ya, tambah X4. Nah di sini karena kita ada buka kurung di awal, jadi ini harus kita tutup kurung dulu. Jadi dapat nilainya 102. Nah ini untuk jalan raya, dan untuk yang biaya untuk di jalan baja atau kereta api, rumusnya kita pakai yang di bawah. Kenapa yang di bawah tidak menggunakan X4? Ya logikanya kereta api tidak menggunakan terminal, melainkan kereta api menggunakan stasiun. Nah biasanya kalau di stasiun biaya untuk berada di area stasiun itu kan tidak dikenakan biaya ya. Beda halnya dengan kendaraan bis itu dia kan masuk terminal kena biaya retribusi. Nah itu di situ bedanya. Nah, sekarang kita masukkan juga rumusnya, sama dengan buka, lihatnya ke sini, lihatnya di area yang ini, sama dengan buka kurung 2 kali, habis itu kita masukkan nilai untuk kereta api itu waktu tempuhnya itu 2 dikali dengan X1 tutup kurung ditambah buka kurung 4 dikali 4 ini adalah waktu menunggu dikali dengan nilai X2 tutup kurung ditambah buka kurung dikali dengan nilai X3 sebagai biaya operasi. Nah habis itu kita tutup kurung 2 kali. Nah didapat nilainya 102 dan 99. Ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Kita tarik, maka kita sudah menyelesaikan untuk tabel pertama. Yang pertama itu kita masuk pada analisis regresi linear untuk model logit binomial selisih. Nah di tabel berikutnya ini kita bisa bikin di sebelah sini aja ya. Akan kita bikin nilai XI sama nilai YI ya, sesuai dengan materi di minggu yang lalu. Nilai XI itu sama dengan nilai moda transportasi 2 dikurang dengan moda transportasi 1. Nah yang untuk variabel Y-nya atau YI itu dimana kita akan menggunakan persamaan log eksponensial 1 dikurang proporsi moda di tutup kurung dibagi dengan proporsi moda lagi. Oke, sekarang kita bikinkan dulu tabelnya biar cepat kerjanya. Oke, sekarang tabelnya sudah jadi. Nah yang akan kita lakukan itu adalah untuk menghitung nilai XI dan nilai YI. Setelah nilai XI dan YI kita dapat, nanti kita akan lakukan perkalian nilai XI dan YI, nanti XI kuadrat, baru lanjut ke nilai binomialnya. Oke, nah untuk nilai XI ini, itu kita menggunakan nilai moda transportasi 2 dikurang dengan moda transportasi 1. Nah di sini ada yang jalan raya ini kan, artinya yang JB ini kan moda alternatif yang akan dipasangkan dengan moda jalan raya atau kereta api dengan bis. Makanya moda 2 dikurang dengan moda 1. Nah, di sini kita tinggal klik aja, sama dengan 99 dikurang dengan 102. Dapat nilainya min 3. Lalu ini kita tarik aja ke bawah. Setelah didapat, kita masukkan jumlahnya berapa. Nah untuk jumlah kita menggunakan sum, kita blok datanya, enter, dapat nilainya min 50. Oke ya, kita sudah selesai mendapatkan nilai XI. Sekarang kita akan masukkan nilai yang untuk di YI. Nah untuk rumus YI itu sendiri, rumusnya adalah, nah sekarang kita lanjut untuk mencari nilai YI. Kita akan menggunakan rumus log E buka kurung 2 kali 1 dikurang persentase untuk jalan raya ya, moda 1 dibagi dengan persentase lagi.
Nah, rumus itu kita gunakan menggunakan sama dengan logs. Nah, untuk logs itu kita menggunakan ln. Ini ln, klik. Kita buka kurung satu lagi. Nah, nilai yang akan kita masukkan itu adalah, kan ini ada nilai 1. Karena ini bilangan dalam bentuk persentase, maka kita ganti 1 itu jadi 100, atau kita kali dengan 100. 100 dikurang dengan persentase jumlah moda di jalan raya, berarti datanya yang ini. Nah, habis itu tutup kurung, dibagi lagi dengan nilai 82 ini. Tutup kurung. Bentar. Nah, didapat nilainya 1,516. Ini tinggal kita tarik. Nah, didapat semuanya. Habis itu kita jumlahkan. Nah, untuk biar lebih rapi, ya kita gunakan aja 3 kali 6. Oke. Setelah nilai XI dan YI kita dapatkan, kita lanjut mencari nilai XI dan YI-nya. Ya, kita kalikan saja sama dengan nilai X kita masukkan, kita kali dengan nilai Y, dapat nilainya 4,54. dan kita tarik itu juga jumlahnya. Nah, untuk X kuadratnya sama, nilai X dipangkat 2, dapat nilainya 9. Lalu kita totalkan lagi. Oke. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan nilai XI, YI, dan XI kuadrat, kita akan menghitung nilai regresinya. Nah, sementara untuk menghitung nilai regresi ini, kita harus mendapatkan dulu nilai B dan nilai alfa, atau nilai beta dengan nilai alfa. Nah, rumusnya yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Saya zoom. Nah, ini rumusnya. Dan sekarang kita mulai mencari nilai beta. Dimana rumus yang kita gunakan itu ya rumus ini. Kita buat sama dengan buka kurung 2 kali. Di sini katanya nilai n dikali dengan jumlah XI YI. N ini adalah jumlah atribut yang kita gunakan. Di sini jumlah atributnya ada 12. Ya, ada 12. Kita masukkan jumlah atribut 12 dikali dengan jumlah nilai XI YI. Berarti nilai yang kita gunakan ini adalah ini, min 11,34. Tutup kurung. Habis itu dikurang dengan sigma XI dikali dengan sigma YI. Nah, kita ambil nilai sigma XI, kita kalikan dengan jumlah nilai YI. Kita tutup kurung. Setelah tutup kurung 2 kali, kita bagi, buka kurung lagi 2 kali, nilai n dikali sigma XI kuadrat. N nya ada 12 dikali dengan sigma XI kuadrat, artinya nilai yang XI kuadrat yang ini. Tutup kurung. Nah, setelah itu kita kurang, buka kurung dulu, dimasukkan nilai XI, nilai XI nya aja ya, nilai XI. Habis itu kita pangkat 2, tutup kurung 1, 2. Oke, entar didapat nilai betanya sebesar 0,05. Nah, bagi yang punya buku Ovier Tamen itu bisa dilihat nilainya sama betul dengan yang ada di buku. Nah, sekarang kita cari nilai alfa. Ini tujuannya untuk apa? Kita akan menghitung nilai regresi linearnya di sini. Kita butuh datanya dulu. Sekarang untuk nilai alfa kita juga masukkan data untuk rumus yang ini. Ini ada katanya rata-rata nilai Y dikurang nilai B, nilai B-nya ini. Habis itu dikali dengan rata-rata nilai X. Nah, untuk mendapatkan nilai rata-rata Y itu adalah kita buka kurung 2 kali. Nilai Y kan ini nilai Y jumlahnya segini. Kita ambil rata-ratanya.
Cara ngambil rata-ratanya gimana? Ya udah, kita klik aja ini, kita bagi 12. Atau kita juga bisa menggunakan average. Average juga dapat rata-rata juga nanti. Tapi saya gunakan yang ini. Rata-rata Y dikurang dengan nilai B. Dikurang, tapi sebelumnya buka kurung dulu ya, biar kebatakunya jalan gitu. Nilai B dikali dengan rata-rata nilai X. Artinya kalau rata-rata nilai X min 50 ini kita bagi dengan 12. Kurang sebanyak. Oke, didapat nilainya min 1,667. Ini sama persis dengan yang ada di buku. Oke, sekarang kita sudah menemukan nilai beta dan nilai alfa. Sekarang kita tinggal masukkan saja dalam nilai persamaan eksponensial. A ditambah B dikali XI. XI-nya yang mana? Yang ini. Oke. Untuk nilai eksponensial sama dengan eksponensial. Klik 2 kali. Nah, di sini kan dia minta masukkan nilai A dan nilai B. Ya udah, kita masukkan nilai A ditambah dengan nilai B. Tapi sebelum ditambah dengan nilai B, kita buka kurung dulu. Ini masalah kabataku ya. Kita masukkan nilai B. Habis itu kita kali dengan nilai XI. Nah, nilai XI-nya ini. Tutup kurung. 1, 2. Oke. Oke, sekarang kita dapat nilainya 0,2214. Biar kita bisa tarik ke bawah, otomatis datanya kita kunci dulu biar dia bisa tinggal ditarik. Yang kita kunci itu adalah nilai B, nilai A ini. Tinggal klik Fn, F4 di keyboardnya ya. Habis itu nilai yang beta ini juga klik tekan Fn sama F4 di keyboard. Habis itu baru bisa kita tarik ke bawah. Nah, nilainya dapat. Lanjut kita masuk ke persamaan yang ini, persamaan persentase, di mana 1 dibagi dengan 1 ditambah eksponensial A ditambah B dikali X. Oke, sekarang kita tinggal masukkan dia ke persamaan yang ini, yang P. Nah, di persamaan ini kita tinggal masukkan saja sama dengan 1 dibagi dengan buka kurung 1 ditambah nilai eksponensial A ditambah B dikali XI. Nah, nilai regresi yang ini kita tutup kurung. Nilainya 0,8187. Udah kita tarik, didapat nilainya. Biar rapi ya, kita kecilkan aja angka belakang komanya. Kita ganti angka. Oke, sekarang dapat kita dapat. Nah, setelah kita mendapatkan nilai analisis regresi linear untuk model logik binomial selisih, terus apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan membuat grafik analisis regresi linear model binomial logik selisih. Oke, kita akan bikin. Yang nilai yang akan kita inputkan di sini adalah nilai log E. Nilai log itu yang ini sebagai variabel y-nya, dan nilai CJB dikurang CJR itu sebagai variabel x-nya. Nih. Nah, sekarang kita klik data analisis. Habis itu ambil regression. Oke. Masukkan nilai y-nya. Nilai y-nya adalah logs E. Ini nilainya kita blok sampai ini ya, jumlah nggak kita masukkan, kita cuman data yang awalnya aja. Nah, kita enter. Habis itu kita plot lagi nilai x. Nilai x di sini kita menggunakan nilai CJB dikurang CJR. Nah, datanya aja. Nah, yang terpenting kita centang probability normal ini sama. Oke, kita ini setelah ini line fit plots, ada dua distribusi normal sama line fit plot ini. Oke, nah ini grafiknya di sini.
Nah, dari grafik ini yang pertama yang perlu kita lihat itu adalah nilai R-square-nya. Nilai R-square itu kan di analisis regresi kan ada di sini. Nilai R-square-nya 0,898. Ya, untuk ini kita juga bisa munculkan nilai R-square-nya. Nah, kita akan munculkan nilai R-square di sini. Nah, tidak apa-apa, ini terlalu. Oke, sekarang tabel ini kita copy ya, kita gunakan ke sheet yang tadi, bahwa analisis regresi linear model binomial logit selisih ini selesai. Ini tabelnya, ini kurvanya. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan Oke. Nah, kita dapat tabel ini dia. Ini kita copy ke sheet 1. Kita taruh di sini. Kita bisa tambahkan garis ya, garis untuk menarikan kesimpulan. Kita gunakan ini konektornya dari titik 0, kita hubungkan dia dengan yang bersinggungan, kira-kira bersinggungan di 0,8 ini. Nah, pas. Itu untuk yang dari PCR menuju CJB ukuran CJR juga kita bikinkan konektornya mulai dari yang 50 yang bersinggungan langsung ketika lebih sini 30. Nah, itu dia, kita ganti jadi warna merah. Nah, ini untuk wajib binomial selisih. Di sini kita bisa menarik kesimpulan untuk yang di garis biru ini yang bersinggungan dengan kurva distribusi ini. Di sini ada nilai sekitar 0,84 dari selisih antara jalan baja dikurang dengan jalan raya ini. Dari garis yang bersinggungan ini artinya adalah terdapat 84 orang akan memilih jalan raya atau bus, meskipun biaya jalan raya atau bus sama dengan biaya jalan kereta api. Nah, dikategorikan sama itu artinya apa? Di sini kan kita menarik dari titik 0 ya, ini ke jalan raya dan ini ke jalan baja.
Nah, dari kurva ini kita melihat ada sekitar 80% orang akan lebih memilih jalan raya, meskipun biaya yang ditawarkan dari moda bus dan kereta api itu sama gitu kan, dan orang akan lebih memilih jalan raya. Nah, begitu juga begitu juga halnya dengan yang di konektor yang berwarna merah. Diharapkan pangsa pasar yang seimbang 50% itu, maka kondisi ini akan bisa dicapai jika biaya jalan raya lebih mahal sebesar 31 satuan uang dibandingkan biaya jalan baja. Kalau kita tarik konektor yang berwarna merah ini, pengguna jalan raya itu bisa akan seimbang dengan jalan baja dalam kategori biaya jalan raya itu lebih mahal sekitar 30% dibanding biaya jalan baja, atau artinya ongkos di bis itu lebih mahal sekitar 30% atau 30 satuan uang per menit dibanding kereta api. Maka bisa dalam posisi seimbang antara bis dan kereta api. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan tabelnya. Nah, tabel yang digunakan nanti untuk perhitungan metode analisis regresi linear untuk model logit binomial nisbah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabelnya. Di sini juga ada persamaan-persamaan yang akan kita gunakan nanti. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Kalau tadi di metode logik binomial selisih, kita di sini akan mengurangkan atribut jalan baja dikurang dengan atribut jalan raya, atau moda kereta api dikurang dengan moda jalan raya atau moda bis. Nah, sedangkan di logik binomial nisbah kita akan membagi antara bis dengan kereta api, atau atribut jalan raya dengan atribut jalan baja. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja sama dengan atribut jalan raya dibagi dengan jalan baja. Nah, ini kita tarik. Nah, kita jumlahkan. Oke, setelah kita jumlahkan, kita akan mencari nilai log W-nya gitu. Nah, kita masukkan aja rumusnya. Log W dapat 0,0129. Kita tarik, kita jumlahkan. Oke, sekarang kita akan mencari nilai YI, di mana nilai Y itu kita menggunakan rumus log 1 dikurang persentase jalan raya dibagi dengan persentase jalan raya. Nah, sekarang kita akan cobakan sama dengan log buka kurung. Nah, 1 ini karena kita data tadi dalam bentuk persentase, sini kan ada bentuk persentase ya, maka kita menggunakan 1 itu jadi 100 dikurang dengan nilai 82 yang ada di sini. Tutup kurung. Di situ kita bagi lagi dengan nilai J21 ini, atau nilai P untuk jalan raya. Kurung. Nah, itu nilainya 0,65. Kita tarik, kita jumlahkan. Nah, setelah nilainya didapat, kita menghitung nilai XI Y sama dengan nilai XI Y. Habis itu nilai XI kuadrat
Itu boleh juga sih menambahkan. Nah, sekarang kita akan mencari nilai WIB. Nah, untuk nilai WIB kita terlebih dahulu mencari nilai beta dan nilai alfa, atau nilai B dan nilai A. Caranya gimana? Ya caranya sama juga sih dengan cara yang di sini, karena rumus yang digunakan sama ya. Sekarang kita cobakan. Sama dengan buka kurung n itu jumlah atribut dikali dengan sigma XI-YI. Berarti sigma XI-YI itu yang mana? Yang ini. Kita tutup kurung, habis itu katanya dikurang dengan sigma XI, dikurang dengan sigma XI itu yang ini, dikali dengan sigma YI, dikali dengan sigma tutup kurang. Oke. Habis itu kita bagi buka kurung jumlah atribut dikali dengan jumlah sigma XI kuadrat, berarti yang ini. Bagi yang tidak melihat rumusnya bisa lihat di sini, sama aja. Dikurang, buka kurung lagi. Di sini katanya XI pangkat 2 atau XI pangkat 2. Nilai XI-nya yang ini. Habis itu kita pangkatkan 2. Kita tutup kurung 1, 2. Oke, 3. Nah, didapat nilai beta kita sebesar 4,48. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai sama dengan buka kurung rata-rata nilai Y, berarti jumlah nilai Y, mana nilai Y? Nilai Y. Rata-rata nilai Y dibagi dengan 12 tutup kurung dikurang dengan buka kurung dulu nilai B kita ini dikali dengan nilai rata-rata X, kali dengan nilai rata-rata X nya ini dibagi dengan 12 tutup kurung 1, 2, 3. Nah, itu ya untuk nilai logs A. Nah, bagaimana dengan nilai alfa? Sama dengan 10 dipangkat alfa, 10 dipangkat dengan logs A. Nah, ditulis sama dengan 10 dipangkat alfa, enter. Nah, ini nilai untuk alfanya. Ini kita rapikan dulu ya. Kita jadikan 3 angka di belakang koma biar rapi. Oke, kita ke tengah. Pertama kita ambil dulu data, klik data, habis itu data analisis, kita klik regresi, oke. Nah, di sini kita menginputkan nilai variabel y-nya, di mana di situ nilainya adalah log 1 dikurang proporsi 1 dibagi dengan proporsi 1. Kita blok datanya. Nih data untuk variabel y-nya. Enter. Dan inputkan nilai X nya, variabel X itu CJR dikurang CJB. Nah, nilai yang ini, enter. Nah, yang perlu kita plot itu yang pertama lah line fit plot ini yang perlu kita plot. Lalu kita klik OK, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, kan grafiknya tidak rapi ya. Nah, sekarang kita akan merapikan grafiknya biar lebih tertata dan gimana cara proses pengerjaannya biar cepat. Pertama kita klik dulu nilai untuk variabel Y ini. Ini harusnya yang min ini di atas dan nolnya di bawah. Begitu juga dengan garis yang untuk variabel X ini, dia harusnya ada di bawah sini. Oke, pertama kita untuk yang Y dulu. Ini kita bikin skalanya untuk per 20 juga bisa sih, per 20 aja biar lebih longgar. Nah, kayak gitu. Setelah itu kita pindah ke variabel X nya, lalu kita edit juga.
Di sini nilai terendahnya sekitaran di 0,60, nilai terendah. Nah, habis itu nilai tertingginya di sekitaran 1,5. Nah, kita coba pindahkan dulu dia ke bawah. Nah, sekarang dia sudah pindah ke bagian bawah. Lalu apa yang akan kita rapikan? Ya, kita rapikan dulu numbernya. Numbernya ini kita ganti jadi 1. Sebentar. Dan yang di sini juga kita ganti jadi 1 ya, biar nggak terlalu padat. Lalu kita klik ini values in reverse biar grafiknya ini berbalik arah. Oke, sekarang dia sudah selesai. Ini kita angkat sedikit ke atas. Dan judul bagian atas kita bikin namanya analisis regresi linear model nisbah. Oke, tabelnya selesai. Ini tinggal kita pindah. Nah, ini kita letakkan di sini. Oke ya, artinya untuk grafik analisis linear model nisbah ini sama dengan yang di selisih juga ada, dan ini yang untuk di nisbah. Nah, sekarang kita sudah bisa untuk mencari nilai WIB. Nah, WIB itu sama dengan 1,03 ini berpangkat nilai B. Ini B. Kita nilainya 1,43. Nah, biar ini bisa kita tarik ke bawah, otomatis ini kita kunci dulu dengan menggunakan FNF 4. Setelah itu baru kita tarik ke bawah. Oke, sekarang nilai yang kita masukkan untuk regresi linear model logik binomial nisbah ini kita menggunakan rumus 1 dibagi dengan 1 ditambah alfa dikali dengan CJR dibagi dengan CJB dipangkat dengan nilai beta. Nah, untuk nilai CJB dan CJR nya kita mulai dari nilai lakukan analisis lagi, data analisis regresi. Oke, kita plot nilainya. Untuk nilai PJR untuk nilai oke. Nah, kita mendapatkan nilai kurvanya. Kurva yang kita gunakan di sini adalah kurva ini. Kita bedanya sedikit terlebih dahulu. Yang untuk prediksi kita hilangkan saja. Nah, ini kita ketik nilai tertingginya itu 1. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk dari kurvanya. Kita tinggal rubah alur periode
untuk strategi ini kita ganti nama jadi PJR, sedangkan di CRT ini kita ganti namanya CJR dikurang dengan CJB. Oke, ini kita kasih dia kayak berbentuk kurva ya, bentuk kurva. Nah, kayak gini. Setelah itu apalagi mungkin ini perlu kita akses ini kita nilai tertingginya cuma 3,2, kita akan jadi 3,2. Habis itu jarak mangkanya kita bikin 1,4 aja. Oke, kita buang. Ini kita kecilkan saja biar rapi. Sekarang kita tinggal pindahkan ke sheet yang pertama, tempat data kita kumpulkan. Oke, kita plot, kita copy. Nah, kita taruh dia di sebelah data ini tadi. Oke, ini dia. Nah, data yang digunakan di sini untuk nilai CJB dan CJR-nya itu saya mulai dari angka 3,2 sampai dengan 0. Biar dia berbentuk kurva atau berbentuk distribusinya itu kayak S kayak gini ya. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Sekarang kita akan membuat kesimpulan dari logik binomial Lisba ini. Kesimpulannya kita samakan dulu persepsinya dengan yang ada di buku. Nah, ini kan data yang ada di buku. Amin. Dia bikin kesimpulan. Nah, terus bagaimana cara bikin kesimpulannya? Pertama kita bikin kesimpulan untuk dari CJB menuju PJR. Kita gunakan konektor ini. Kita posisikan dia di 0,5. Sini kan ada 0,4 dan 0,6. Dan di posisi 0,5. Terus menuju ke atas sampai dia bersinggungan dengan garis distribusi ini. Di sini ya. Satu lagi kita akan bikin konektor juga dari PJR menuju CJR kurang CJB. Kita gunakan juga sampai dia persinggungan kira-kira berada di area beda warnanya. Nah, satu lagi kita juga bikin di posisi 70%. 70% ini tarik yang lurus.
garis yang berwarna merah ini atau konektor yang berwarna merah ini menjelaskan bahwa terlihat 98% orang akan memilih jalan raya. Nah, ini kalau kita bandingkan antara CJR dan CJB, nah, di sini garis ini akan bersinggungan dengan garis distribusi dan kita tarik dia ke kiri, arah ke kiri. Terdapat 98% orang akan memilih jalan raya atau bus, meskipun biaya moda transportasi bus dan kereta itu dikenakan biaya yang sama atau menggunakan tarif yang sama. Artinya meskipun antara kereta api dan bis itu dikenakan biaya yang sama mahalnya, orang akan cenderung lebih memilih bis gitu, ke jalan raya. Itu kesimpulan yang pertama. Terus untuk kesimpulan yang kedua, di sini jika pangsa pasar kereta api dan bis itu kita bikin dia seimbang, maka kondisi yang akan dicapai ini kondisi yang dicapai seperti ini. Garis kita tarik dari kiri ke kanan sampai bersinggungan, tarik lagi ke bawah. Kurang lebih satu manfaatnya akan dicapai bila biaya jalan raya lebih mahal sebesar 1,4 kali jalan baja. Makanya kalau pengen kereta api itu diminati oleh masyarakat, otomatis biaya di jalan raya itu kita tinggikan, atau ongkos kendaraan bis itu kita bikin dia lebih mahal dibandingkan kereta api. Mahalnya berapa? Ya sekitar 1,4 dari biaya kereta api. Itu dalam kondisi seimbang antara bis dan kereta api. Nah, sekarang kita tarik lagi kesimpulan untuk yang ketiga. Nah, yang ketiga itu yang berwarna kuning ini. Nah, kita bisa simpulkan di sini, jika biaya jalan raya atau bis lebih mahal sebesar 1,2 kali dari biaya jalan baja, persentase orang yang menggunakan jalan raya akan menurun menjadi 70%. Ini kan kita bisa lihat kita mahalkan ongkos untuk jalan raya sekitar 1,2 kali dari kereta api, lalu kita tarik garisnya ke atas sampai bersinggungan dan kita tarik ke kiri. Itu pengguna jalan raya akan menurun menjadi 70%. Ya, meskipun jalan raya sudah kita tinggikan 1,2 kali harga kereta api, tetapi pengguna jalan raya berada di angka 70%, 30% akan kita tarik menggunakan kereta api.